Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah mempersilahkan kelompok 6 kelas A untuk mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Anissa Anggraini Gunawan dengan NPM 1934040001. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua. Dan di sini saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Iqmal Maulana dengan NPM 1934040193 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Lia Wilia dengan NPM 1934040105 sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya ada Puji Hayati dengan NPM 1934040015 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Denny Repaldi dengan NPM 1934040149 sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja kita memasuki pematerian. Kepada Iqmal Maulana, Lia Wilia, Puji Hayati, dan Denny Repaldi saya persilahkan. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Ada juga pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Selanjutnya, konsep demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal, kebebasan individu dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua, demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal, dan seyogianya pada sistem demokrasi ini segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Filosofi dan core values konsep demokrasi yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional Indonesia, perspektif sejarah bangsa Indonesia, serta elemen-elemen budaya bangsa. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada dasarnya, demokrasi merupakan paham yang diidentikan dengan sebuah konsep tentang kedaulatan rakyat. Pada sistem ini, rakyat merupakan sumber mutlak dalam aspek bernegara. Demokrasi bertujuan agar rakyat seluas-luasnya dapat berperan dalam kehidupan bernegara. Di sini, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert Adahel, mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim pada tahun 2007 pada halaman 54, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin. Pemerintahan yang telah terbentuk bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sistem kontrol yang dilakukan Dewan dapat dilihat dari penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan uji kepatutan serta kelayakan pengangkatan pejabat negara. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Partisipasi aktif warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Ini akan membantu dalam mewujudkan kehidupan suatu negara yang lebih demokratis. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam meramaikan demokrasi. Warga negara harus memiliki sikap teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Yang selanjutnya, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi menjamin hak pilih dan dipilih warga negara. Hak pilih dapat digunakan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Warga negara yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon legislatif. Hak memilih memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Pelaksanaan hak ini harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, harus paham cara memanfaatkan hak pilih dan dipilih dengan cara yang cerdas. Dan yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Pemenuhan hak menyatakan pendapat dapat membantu dalam menyukseskan program pembangunan. Berbeda halnya apabila pemerintah menutup saluran aspirasi atau membuat warga merasa terancam dengan menyalurkan aspirasi akan menghambat terhadap pembangunan. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap warga negara membutuhkan informasi yang akurat. Informasi yang diterima harus dapat diakses dengan mudah dan memiliki keakuratan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah dengan benar. Untuk memberikan informasi yang benar, pemerintah harus mensosialisasikan setiap kebijakan yang dibuat. Setiap upaya untuk mewujudkan kebebasan akses informasi, pemerintah harus memberikan kebebasan kepada pers. Pers harus mendapatkan ruang dalam demokrasi sebagai penyambung informasi dari pemerintahan kepada rakyat atau sebaliknya. Yang selanjutnya, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan berserikat harus dijamin dalam negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasi dan ide-ide untuk pembangunan melalui perserikatan. Dengan adanya serikat, pekerja membantu rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Selain itu, dengan adanya perserikatan, pengelolaan aspirasi menjadi lebih mudah. Untuk mendukung semua itu, konsep demokrasi perlu didukung dengan adanya sebuah lembaga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, adanya dewan legislatif yang mewakili golongan serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Yang keempat, ada pers yang bebas sebagai sarana menyampaikan informasi. Yang kelima, ada sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Dan menurut pendapat dari Jamroni pada tahun 2003, pada halaman 81, masyarakat demokratis akan tumbuh kukuh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokratis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada toleransi. Yang kedua, ada menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada memahami hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat, ada terbuka dalam komunikasi. Yang kelima, ada menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Yang keenam, ada mampu mengekang diri. Dan yang terakhir, ada saling menghargai. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan dan juga periodisasi demokrasi di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya di Indonesia itu memiliki berbagai macam aspek kehidupan. Berbagai macam aspek kehidupan tersebut itu mencerminkan bahwa Indonesia itu sangat luas. Nah, dikarenakan terdapat berbagai macam aspek kehidupan, itu tidak jauh dan tidak luput dari yang namanya sumber hukum.
Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati dan juga mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia itu memiliki persamaan dan juga kedudukan yang sama di depan hukum. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara itu dalam menjalankan tugasnya itu harus mentaati aturan hukum yang berlaku. Negara di Indonesia itu mengandung nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusional tersebut itu diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya ataupun menjalankan roda pemerintahannya yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam konstitusi. Nah, demokrasi itu merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui berbagai proses yang panjang. Nah, dari proses yang panjang tersebut itu terdapat beberapa faktor pendorong sehingga mendorong tumbuhnya demokrasi ataupun nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, itu menurut Cholsin 2013, faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, itu yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan ini dianggap sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, itu ada organisasi masyarakat dan juga partai politik. Peran organisasi masyarakat di sini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai demokrasi serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Untuk yang selanjutnya ada pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Hasil pelaksanaan pemilihan umum tersebut itu ditujukan untuk rakyat. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perwakilan politik ataupun DPR. MPR secara tidak langsung itu merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat untuk mengaspirasikan pendapat mereka kepada negara. Jadi untuk mengaspirasikan pendapat rakyat ataupun mensuarakan suara rakyat itu dilakukan oleh perwakilan rakyat. Yang kelima, ada pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, ada sistem peradilan independen atau merdeka. Yang ketujuh, itu ada pers dan media yang independen. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada yang namanya landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Nah, landasan yuridis tersebut itu adalah Pancasila. Berikut adalah dasar-dasar yuridis ataupun dasar hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu Proklamasi 17 Agustus 1945. Mengapa proklamasi? Karena proklamasi ini dianggap sebagai sebuah dasar lahirnya negara Indonesia merdeka. Proklamasi itu dianggap sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka, sehingga akan berdampak bagi terciptanya tatanan hukum yang baru dan berkeadilan. Yang kedua, itu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Terhambatnya penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru dianggap menjadi sebuah ancaman terhadap kondisi ketenaga kerjaan Indonesia. Untuk itu, Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana UUDS yang menjadi hukum dasar negara Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak diberlakukan lagi dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi di Indonesia. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar ini sebagai sebuah kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa pendapat beranggapan bahwa Super Semar ini mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis.
Yang selanjutnya ada pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 ini terdapat pada alinea keempat. Terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia, dengan makna bahwa di Indonesia sendiri terdapat konstitusi yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut, terutama alinea keempat, menitik beratkan pada jalannya kehidupan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk yang kelima itu ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Nah, landasan yuridis mengenai demokrasi yang tercantum dalam pasal tersebut yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan ini sudah dibuktikan bahwa negara Indonesia itu menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara itu menggunakan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip demokrasi. Yang keenam itu ada pasal 28 Undang-Undang 1945. Pasal 28 ini dalam undang-undang menyebutkan bahwa rakyat ataupun warga negara Indonesia berbasas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik tulisan ataupun lisan. Dari pasal tersebut dapat dianalisis bahwa rakyat diberikan akses untuk seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang selanjutnya ada pasal 28E Undang-Undang 1945 ayat 3. Nah, pasal tersebut yang berbunyi setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal ini, penjaminan terhadap kebebasan rakyat dalam penyampaian pendapat dan aspirasinya. Yang kelima, ada yang selanjutnya ada yang namanya periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia itu sangat panjang, begitupun bersifat dinamis. Dinamis perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Yang pertama ataupun periodisasi yang pertama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini Indonesia itu menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasari Undang-Undang 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok dilakukan di Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina oleh kekuatan-kekuatan konstruksi sesudah kemerdekaan tercapai. Dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer yang memberikan peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang selanjutnya ada periodisasi demokrasi yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai salah satu solusi untuk kebuntuan politik dengan pembentukan pemerintah yang kuat dan benar. Yang selanjutnya ada demokrasi periode 1965 sampai 1998. Periode ini ditandai dengan bergantinya rezim pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Nah, pada mulanya pergantian rezim pemerintahan diharapkan mampu untuk mengembalikan dan meluruskan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era demokrasi terpimpin. Seperti itu. Yang selanjutnya ada periode reformasi. Nah, pada penyelenggaraan pemerintah Indonesia pada periode ini mulai masuk pada
pada masa reformasi. Masa reformasi ini diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara Indonesia dari tumpuk kekuasaan. Kejadian yang menimpa Pancasila secara inklusif sangat terbuka dan penuh dengan nuansa hak asasi manusia, penuh dengan nuansa yang tidak berdampak kepada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tentang Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas mengenai demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, dalam demokrasi Pancasila terdapat konsep demokrasi Pancasila. Menurut Cholisin mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena muncul dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia tersebut ada 7. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya, setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sesuai dengan sila kedua Pancasila yang merupakan sila yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat, yang artinya bahwa semua manusia memiliki kesejajaran dalam hidup. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan kepada orang lain. Maksudnya, setiap warga bebas melakukan apapun, tetapi mereka harus bertanggung jawab secara moral, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang lain. Kemudian yang keempat ada mewujudkan rasa keadilan sosial. Nah, sesuai dengan nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap warga negara memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Nah, kemudian yang kelima ada pengubahan keputusan dengan musyawarah. Nah, musyawarah merupakan salah satu bagian dari demokrasi Pancasila, sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keenam ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan kemudian terakhir yang ketujuh ada menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional. Nah, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi rakyat. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Cholisin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan Cholisin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Yang kedua, ada pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Yang ketiga, ada terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. Yang keempat, ada dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Yang kelima, ada persuasif yang dibandingkan dengan represif. Yang keenam, ada distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Di dalam nilai-nilai Pancasila yang ideal, digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Berikut penjabaran nilai-nilai sila-sila Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli sebagai berikut. A. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kerangka Pancasila dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Dengan demikian, kehidupan bangsa Indonesia haruslah didasari nilai-nilai yang religius.
B. Kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pri kemanusiaan yang adil dan beradab apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam antisipasi tantangan globalisasi. C. Persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini termuat nilai-nilai atau value sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik baik minoritas maupun mayoritas. D. Demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling jelas dan sangat berdampak pada stabilitas demokrasi di Indonesia. Sila ini memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara konsep musyawarah yang dianggap mufakat bersama. Konsep musyawarah dianggap dapat mewakili semua keinginan masyarakat serta mampu menyeimbangkan kepentingan golongan minoritas atau mayoritas. E. Keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syabaini menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Makna keadilan sosial yang diharapkan bukanlah makna keadilan sosial yang disamaartikan dengan konsep keadilan sosial yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem komunis. Keadilan sosial mengandung makna terwujudnya keselarasan antara kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Pancasila juga tidak hanya mencakup aspek demokrasi politik saja, akan tetapi mencakup tentang konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan anti primer dari demokrasi, sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Sementara menurut Kolisin, nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. A. Religius, tidak sekuler apalagi ateis. B. Memiliki toleransi. C. Adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanitis. D. Anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang E. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Yang F. Memiliki solidaritas dan ketidaksetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. Yang G. Menghargai pluralitas. Sebagai warga negara yang memiliki atau memahami demokrasi Pancasila, sudah selayaknya dapat mengimplementasikannya dengan sifat dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, bebas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, jujur dan berani mengungkapkan pendapat sesuai dengan etika yang berlaku. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang kelima, memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengisi kemerdekaan. Yang keenam, taat dalam peraturan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, tidak meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan konsep yang paling ideal ketika implementasikan di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terinterpretasikan di dalamnya. Demokrasi Pancasila juga dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Selain itu, dengan pemahaman konsep demokrasi Pancasila akan membentuk peradaban bangsa yang beradab dan bermartabat. Gelombang unjuk rasa anti kudeta militer terus memenuhi ruas-ruas jalan di kota Myanmar. Di kota Mandalay, mahasiswa, guru dan pegawai perbankan memprotes atas tewasnya 38 pengunjuk rasa dan tindakan kudeta militer Myanmar. Massa membangun barikade di sekitar lokasi mereka untuk menghalangi polisi yang berusaha melakukan penangkapan. Polisi kemudian menjauh dan aksi protes berakhir dengan damai. Protes anti kudeta juga terjadi di Yangon, Myanmar pada Kamis waktu setempat. Massa anti kudeta berkumpul di daerah San Chuang, Yangon. Meski di tengah kerasnya tekanan pasukan keamanan, massa anti kudeta terus melancarkan aksi dengan menyerukan penolakan terhadap penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer. Hari Rabu kemarin menjadi hari paling berdarah dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar sejak protes dilakukan awal Februari lalu. Hari Rabu kemarin tercatat ada 38 orang tewas. Utusan khusus PBB untuk Myanmar menyebut dari hasil analisis video
polisi menggunakan peluru tajam saat menembaki pengunjuk rasa. Today it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We had only today, 38 people died. We have now more than over 50 people died since the coup started, and many are wounded. I saw today very disturbing video clips. One was a police beating a volunteer medical crew. They were not armed. Another video clip showed a protester was taken away from police and they shot him from very near, maybe only 1 meter. He didn't resist to his arrest and it seems that he died on the street. Tak hanya masa demonstran yang jadi sasaran aksi kekerasan aparat keamanan Myanmar, seorang jurnalis Associated Press jadi sasaran penangkapan polisi saat menjalankan tugas. Kecaman atas meningkatnya kekerasan di Myanmar juga datang dari regional Asia Tenggara. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia meminta Myanmar menghormati nilai-nilai demokrasi. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Hingga hari Kamis kemarin, PBB mencatat ada 54 pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 1.700 pendemo ditangkap sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Meski aparat keamanan di Myanmar bersikap keras, demonstran terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kudeta militer. Mereka menuntut militer mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di dalamnya. Tujuan dari demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah. Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Saya Anissa, mewakili seluruh rekan-rekan yang telah sedikit memaparkan materi mengenai demokrasi. Mungkin cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan hal-hal lainnya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.